Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di part 3 soal ini soal uraian singkat, berarti jawabannya singkat, nggak usah menggunakan cara pun tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau menggunakan cara juga nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, selisih di planet Mars maksimal bisa mencapai siang hari itu 20 derajat Celcius, berarti siang hari 20 derajat Celcius. Nah, sedangkan malam gitu ya, berarti malamnya ini minus 50 derajat Celcius. Nah, selisih perubahan suhu planet Mars pada malam dengan siang hari. Kalau yang namanya selisih gitu ya, berarti dikurang nih. Yaitu 20 derajat Celcius dikurang dengan minus 50 derajat Celcius. Yang namanya selisih nih. Selisih ya. Ini pengurangannya di sini. Oke. Maka sama dengan 20 derajat Celcius minus dikali plus. Maka plus ya 50 derajat Celcius. Maka selisihnya adalah 70 derajat Celcius. Wah, ternyata selisihnya 70 derajat Celcius. Gini jawabannya ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 22. Andi mengikuti lomba matematika dengan 90 soal. Oke. Maka kalau jika benar ya, benar, dia akan mendapatkan nilainya plus 4 ya atau positif 4. Jika jawabannya salah, maka akan mendapatkan negatif 1. Berarti kalau salah, negatif 1. Jika jawaban soal tidak terisi, maka kita tulis saja ya, tidak terisi. Maka TE itu akan mendapatkan nilai 0 gitu. Jika Andi yakin dapat mengerjakan jawaban 30 soal yang salah, maka yang salah ya. Soalnya 30 yang salah. Terus yang tidak dikerjakan atau TE-nya itu 25 ya. Dan sisanya Andi yakin jawaban soalnya benar. Nah, dari sini kita lihat nih. Kalau misalkan 90 ya, ini jawaban ya. Banyaknya butir. Banyaknya butir yang benar. Yang benar. Sama dengan 90 dikurang 30 dikurang 25 dikurang apa? Yaitu nantinya yang sisanya gitu ya. Nah, sisanya ini berapa? Kita lihat di sini ya. Nah, sisanya ini berarti kita umpamakan dengan X ya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat nih bahwa nantinya soalnya itu berarti 90 yang soalnya salah aja ada 30. Yang nggak dikerjain yang nggak dikerjain ya. Itu 25. Maka sisanya berapa? 30 tambah 25 berarti kan 55. Nah, sisa berarti 90 dikurang 55 berapa hasilnya? 45 lebih. Jadi 100 dong. 35. Nah, maka jawaban yang benarnya nanti adalah 35 gitu ya. Sedangkan yang salah itu 30, yang tidak terisi 25. Maka ini kita bisa lihat bahwa skor Andi ya, skor Andi ini sama dengan jawaban benar gitu ya. Berarti 35 yang benar ditambah gitu ya. Ditambah berapa nih yang salah tadi? 30 S terus ditambah lagi yang TE. TE-nya itu 25 dikali dengan TE ya. Oke, 35 B-nya tadi kita lihat 4 gitu ya, maka dikali 4 ditambah 30 dikali minus 1 karena salahnya itu minus 1 ditambah dengan 25 TE-nya 0 gitu ya. 35 dikali 4. Oke, 35 dikali 4 itu 0, di sini 2. 12, 14 ya, 14. Maka 140 ditambah ya, ini tambah apa kali? Kita kalikan dulu bukan ditambah langsung ya. Maka 30 dikali minus 1 minus 30 gitu ya. Ditambah dengan 25 kali 0 ya 0 gitu ya. Jadi sama dengan 110. Maka skor Andi berarti 110. Kita tulis ini berarti skornya 110 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal 23. Jika 200 dikurang N sama dengan 3 dikali 8 ditambah 35, maka nilai N itu berapa gitu ya. Nah, ini kita menggunakan yang namanya rumus persamaan gitu ya. Dengan yang namanya nanti kita akan kalau misalkan di kiri ditambah, maka yang kanan juga ditambah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Maka 200 dikurang N sama dengan 3 dikali 8 ditambah 30.
5. Apa sih yang bisa kita kerjakan? Ya, itu yang sebelah kanan dulu mendingan yang lebih gampang gitu ya. Jadi 200 dikurang N sama dengan 3 dikali 8, 24 ditambah dengan 35. Maka 200 dikurang N sama dengan 24 tambah 35. Maka hasilnya adalah 59. Nah, kalau udah seperti ini, karena kan kalau kita mau lihat ya, si N-nya ini negatif nih. Kan kalau di sini N-nya bernilai positif, maka kita pindahkan ya. Maka 200 yang awal semulanya negatif, kalau dia pindah ruas maka akan menjadi positif gitu ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan lagi karena kita mau hanya N aja. Ini N-nya udah bener nih, positif, tapi masih ada 59-nya. Maka kita apakan? Kita pindahkan. Yang awalnya positif akan menjadi negatif. Maka 200 dikurang 59 sama dengan N. Nah, berarti 200 dikurang 59 itu sama dengan 141 ya, sama dengan N. Maka nilai N-nya adalah 141. Oke, selanjutnya nomor 24. Ini FEB, gampang ya. Jika FEB dari 8 dan 24 adalah 6, jika faktorisasi 18 adalah 2 dan 3 pangkat 2, maka pangkat tertinggi dari faktorisasi 24 adalah titik-titik. Di sini kita akan buat ya, 24 ini faktorisasinya kan 2, terus apalagi 12, di sini 2, di sini 6, di sini 2, di sini 3. Maka sebenarnya 24 ini adalah 2 pangkat 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Dikali dengan 3. Jadi pangkat tertingginya adalah 3. Maka kita tulis ini pangkat tertingginya adalah 3. Seperti itu ya, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal 25 gitu ya. 25. Kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Maka waktu ya, waktu dengan kecepatan kita berbicaranya, kecepatan. Nah, waktunya kan 5 jam gitu ya. Dan di sini kecepatan rata-ratanya 56 km per jam. Jika kereta api lain dapat menempuh jarak 4 jam, maka kecepatan rata-rata kita lihat deh. Waktu semakin lama waktunya, maka kecepatannya juga akan semakin lambat ya. Berarti jika waktunya bertambah, maka kecepatan akan semakin berkurang gitu ya. Kalau misalkan waktu yang dibutuhkan berkurang, maka kecepatan akan bertambah. Nah, ini adalah berbalik nilai. Maka jika salah satu naik dan salah satunya akan turun. Ini berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke. Berarti caranya seperti apa? Berarti 5 dikali 56 sama dengan 4 dikali dengan Y gitu ya. Nah, terus seperti apa lagi? 5 dikali 56 ini ada triknya. Triknya berbeda-beda. Kalian tergantung mau mengkalikan dulu si 5 kali 56 boleh ya. Maka kita pakai cara yang pertama gitu ya. Cara pertamanya ini 5 dikali 56. Nah, 5 dikali 56 itu hasilnya kita boleh menggunakan kalkulator dulu karena untuk belajar gitu ya. Nanti kalau udah ujian mah udah tidak menggunakan kalkulator gitu. 210 kali 4 dikali dengan Y. Sekarang perkaliannya kita ganti titik ya. Maka yang awalnya 4 ini perkalian, kalau dia pindah ruas maka menjadi pembagian. Jadi 280 dibagi 4 sama dengan Y. Nah, 280 dibagi dengan 4 hasilnya adalah ya Y-nya adalah 70 ya. Jadi, kalau kalian menulis 70 sama dengan Y, itu sama aja ya. Jadi, kecepatan rata-ratanya adalah 70. Nah, berhubung dengan bacanya kecepatan rata-rata, di sini juga kecepatan rata-rata satuannya kilometer per jam, maka kita tulis kilometer per jam. Kalau nggak ada satuannya tetap salah ya, karena matematika itu berbicara tentang satuan waktu. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.